Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalian untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah guys ya. Kaisam sehat, kalian sehat nggak? Alhamdulillah Kaisam, saya dapat lesi, dapat bonus. Long service saya cair kayak Sam. Aduh masya Allah ya guys ya. Semoga nular deh ke kita ya guys ya. Yang berjuang 8 tahun juga gaji masih standar. Wah itu mah kayak Tisam banget guys. Ya tapi nggak apa-apa, sabar ya guys ya. Yang penting sehat. Kalian gimana? Yang lagi sakit semoga Allah sehatkan. Yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan juga. Buat kita yang masih dikejar kolektor semoga juga kita diberikan kekuatan ya guys ya. Amin. Doa yang terbaik untuk kita semuanya. Oke guys, hari ini Kayak Tisam itu akan membahas konten 18+. Aduh Kayak Tisam, bentar dulu Kayak Tisam, saya ngelap keringat dulu. Ini jorok nggak Kayak Tisam? Ya kita ambil sisi positif dan pelajarannya aja guys ya. Ceritanya ada yang nge-share link ya guys ya, dimana link ini dikasih oleh pacarnya nge-share ke pekerja migran ini. Coba lihat deh kayak gitu. Lihat tuh teman-temanmu katanya pada bikin video yang dijual di aplikasi yang mendapatkan uang ya guys ya. Lo Kayak Sam kenapa bahas? Enggak, Kayak Sam itu mengingatkan aja. Ya mudah-mudahan aja nih melalui video ini ya guys ya. Mungkin ada satu orang aja teman kita yang mungkin terjun bekerja di dunia esek-esek mendengar video Kayak Tisam jadi sadar, dapat hidayah. Amin. Itu aja sih guys tujuan Kayak Tisam ya guys ya, bukan menjelekkan. Oke. Jadi akhirnya link ini di-share ke Kayak Tisam. Jadi Kayak Tisam nonton deh, coba komentarin. Saya kira video viral yang tersebar di TikTok ya guys ya. Tahu-tahu video dimana masuk ke link, dimana link ini semuanya video 18+ ya guys ya, atau video esek-esek. Kayak Sam itu kaget guys. Pas dibuka ternyata wow, lanjang semua. Ya iyalah Kayak Tisam, orang namanya juga video sure. Untung Kayak Sam umurnya udah tua ya guys ya. Jadi ya wis nonton sebentar gitu ya guys ya. Kayak Tisam itu shock, di mana itu dilakukannya itu memang di hotel Hong Kong ya guys ya. Di sini. Jadi judulnya itu yang membuat Kayak Tisam itu mencengangkan. Apakah judulnya? Ada satu video di mana itu judulnya pembantu Hong Kong bermain dengan pria lokal. Sampai keluar berkali-kali. Aduh, sampai Kayak Tisam itu masya Allah, subhanallah ya guys ya. Terus ada lagi, pacarku orang Hong Kong ternyata mainnya segini aja. Aduh, Kayak Tisam itu nambah shock guys, pusing Kayak Tisam. Yang jadi mirisnya itu teman kita guys, muka Indonesia punya. Yang jadi sedihnya, ini laki-laki Hong Kong ya, nggak tahu ini laki-laki Hong Kong atau warga asing ya guys ya, ketutup mukanya, ketutup. Jadi ini jelas penjualan secara sadar. Nah, kita bahas. Kita nggak pernah tahu ya guys ya, video yang sengaja diupload di platform ini platformnya setelah Kayak Tisam itu cari tahu, ternyata ini memang bisa menghasilkan uang guys, bisa menghasilkan cuan. Hanya mengupload video sure kita, sehingga yang menonton itu bisa menghasilkan pundi dolar untuk kita. Nah yang jadi pertanyaan, apa mungkin teman kita membuat video tersebut karena dia menjual dirinya ya guys ya, dibuat video dengan sangat sadar, terus diupload sebagai konten, mendapatkan uang tambahan ya guys ya, videonya dilihat gitu ya guys ya oleh semua orang, bahkan bisa menghasilkan dolar. Ini dengan secara sadar dia sendiri yang mengupload, atau dijebak oleh Germo yang mengenalkan dia ke pria asing ya guys ya. Ini patut dua yang harus kita bahas ini guys. Kayak Sam, pentingnya apa buat Kayak Sam? Ini penting banget guys, kita bahas. Kalau memang teman kita sendiri yang membuat video sure dengan sengaja mengupload konten di platform ini untuk tujuan mendapatkan dolar, ya itu nggak jadi masalah ya guys ya. Yang menjadi masalah kalau kita, contohlah kita jual diri di Hong Kong ya guys ya, kita punya teman yang kita sebut Germo ya guys ya, bisa mencarikan channel untuk kita menjual diri. Oke. Tapi tahu nggak nih kitanya, kalau selama kita melayani pria asing, sadar nggak kita di video, takutnya di hotel yang sudah disediakan ini sengaja dipasang kamera tersembunyi untuk mendapatkan video yang Germo ini sengaja jual di platform ini. Karena satu akun ini modelnya beda-beda cuy.
bukan pemainnya dia sendiri gitu ya guys ya. Contoh nih, YouTube-nya kayak Tisam, ini kan videonya kayak Tisam semua, ya otomatis ini yang mengupload kayak Tisam ya guys ya. Kalau dalam satu konten, kalau dalam satu platform itu mukanya beda-beda, ini kan kita patut mencurigai, jangan-jangan ini Germo yang sengaja menjual video kita gitu ya guys ya. Dia udah dapat fee karena jual teman kita ya guys ya, dia juga dapat fee dari video yang dia jual ke platform ini. Kan kurang dihajar ya guys ya. Yang enggak dong kayak Tisam, itu kan salah teman kita sendiri, kenapa dia mau, iya kan? Ya maka dari itu kayak Tisam itu kasih tahu ke kalian yang jual esek-esek di luar, kalau yang memakai jasa Germo, hati-hati. Video kalian itu tersebar di aplikasi yang menghasilkan uang bagi Germo tersebut. Dampaknya apa? Dampaknya guys, barangkali kalian tobat nanti, video ini akan menjadi sepanjang umur ya guys ya. Di-share ya guys ya. Dari link satu termasuk ke handphonenya Kak Tisam itu di-share, Kak Tisam nonton. Ini kan dosanya akan terus muter ya guys ya, selama video itu masih ada. Buat kalian yang jual diri, pikirkan ke situ. Saat kalian nanti kena sakit, kalian itu ditegur sama Allah, video kalian akan tetap seumur hidup di situ. Dosa kalian seumur hidup di situ. Kayak Tisam itu sok suci, bukan ya guys ya. Kayak Tisam itu hanya mengingatkan, ingat, dulu kalian datang ke Hongkong itu daftar dengan culunnya, dengan masih kromednya, kalian datang ke PT, Pak, saya mau pergi ke Hongkong. PT itu akan nanya, kamu tahu nggak di Hongkong itu kamu kerja apa? Tahu Pak, asisten rumah tangga. Kamu tujuan kamu pengen ke Hongkong apa? Pengen merubah nasib keluarga Pak. Suami kamu mengizinkan? Izinkan Pak. Oke, tanda tangan di atas materai, PT memproses kalian. Ingat itu. Saat kamu di PT, kamu belajar bahasa dan visa turun, mendapatkan majikan dengan bahagianya. Aduh, alhamdulillah saya dapat majikan nih di Hongkong. Aduh, saya pengen segera ke Hongkong. Visa turun, kalian fly terbang ke Hongkong. Sampai di sini berubah niat. Yang tadinya pengen merubah nasib keluarga, tapi congkak, tapi lupa diri, lupa anak, lupa suami, lupa ibu, bapak, mertua. Siapa itu? Ngacung. Teman saya Kak. Ya udah, cukup teman kamu aja, yang penting kamu jangan. Akhirnya lupa, kaburlah dari majikan, tinggal di luar. Kerasnya hidup di luar gimana, ya kan? Akan membentuk hati. Udahlah, saya udah hancur hidup. Udahlah, lebih baik saya menghilang dari keluarga. Saya kerja di sini. Seburuk-buruknya saya di sini, ya sudah. Saya terima, jalani. Anggap ini sebagai takdir. Takdir pala lu. Kamu sendiri yang menghancurkan dirimu sendiri ya guys ya. Memilih jalan yang salah. Akhirnya apa guys? Jual diri. Lupa tuh tujuan kita dari PT itu mau jadi asisten rumah tangga, ya kan? Yang penting gimana saya mendapatkan uang, sekali main dapat uang dolar, ya kan? Tidak terfikir tuh HIV AIDS 15 tahun kemudian apakah saya masih sehat seperti ini? Apakah saya masih laku saat nenek-nenek menjual diri seperti ini? Pikirkan situ guys. Saat kalian menua, skincare mahal pun nggak akan membuat kamu laku guys. Iya. Sampai pada akhirnya guys, kalian lupa diri di sini. Ingat anak guys, kasihan, ya kan? Ingat suami. Wislah kayak saya ini hancur di sini. Jangan. Kamu itu tetap orang yang disayang keluargamu. Orang yang dinantikan kabarnya. Mungkin kamu menghilang 20 tahun lamanya, 25 tahun lamanya. Yang mungkin orang rumah menganggap apa anak saya itu masih hidup di Hongkong. Yang jelas kalau misalkan belum ada berita kematian nyampe ke rumah, ya berarti kalian masih hidup di Hongkong, ya kan? Hanya kalian itu menghilang dari keluarga, ya kan? Kayak bisa pastikan kalau misalkan keluarga menganggap kalian meninggal, itu pasti kalau kalian meninggal di Hongkong itu pasti jenazahnya dipulangkan, percaya. Jadi keluarga yang di rumah kalau kehilangan keluarga kamu, kalau nggak ada kabarnya itu masih hidup di Hongkong, ya kan? Bersembunyi di mana itu. Kalau keluarga kamu itu meninggal di Hongkong, pasti jenazahnya itu pasti dipulangkan walaupun dia statusnya paper overstay ya guys ya. Yakin itu. Jadi selama belum ada kabar kematian di Indonesia, ya berarti masih hidup keluarga kamu di sini. Doakan saja. Semoga Allah memberikan hidayahnya, semoga Allah mengetuk pintu hatinya lagi, ya kan? Karena nggak bisa guys, kita mengingatkan seseorang yang sudah memiliki prinsip hidup yang menurut dia benar. Kecuali teguran Allah, kecuali azab Allah, kecuali Allah yang mengingatkan sendiri. Untuk itu kayak warning kepada kalian ya, sista-sista yang cantik. Kalau kalian overstay atau di luar secara kesusahan hidup, cari part time, setidaknya lebih berkah ya guys ya. Walaupun jalan kalian salah, atau kalian datang ke imigrasi Kowloon Bay, menyerahkan diri dan pulang aja ke Indonesia. Kalau misalkan kalian masih punya suami dan punya orang tua ya guys ya. Menurut kalian
mereka ini bahagia nggak sih hidupnya. Kaisang berdoa semoga sehat-sehat ya kalian, dan semoga berhenti untuk menjual diri. Semangat, kalian pasti bisa. See you next video guys. Jadikan pembelajaran ini, jangan sampai kalian yang masih punya majikan untuk melakukan overstay atau kabur dari rumah majikan. Ingat, di luar sana itu melakukan pekerjaan esek-esek pun memiliki resiko. Warning ya, karena di luar kita tidak menjamin ya guys ya, kesehatan atau cara hidup, atau teman-teman kita yang mungkin sudah melakukan menggunakan public toilet ya guys ya. Kalian harus ingat, saat kalian menggunakan toilet umum, dilap dulu ya guys ya, toiletnya itu pakai tisu. Setidaknya kamu harus memprotek kesehatan dirimu sendiri, karena di Hong Kong adalah negara bebas, dimana kita nggak pernah tahu. Takutnya, ya kan, ada orang yang menggunakan toilet setelah dia melakukan hubungan intim dengan laki-laki yang mungkin dia memiliki penyakit AIDS, yang spermanya masih nempel di kewanitaannya, terus dia menggunakan toilet, langsung duduk, nempel tuh di toiletnya. Terus kita juga ikut duduk, kita ikut terkena bakterinya dan virusnya ya guys ya. Untuk itu Kaisam warning, kalau kalian menggunakan public toilet atau toilet umum, dilap dulu ya guys ya. Jangan lupa selalu sedia tisu basah di tas kamu, atau tisu ya guys ya, untuk memprotek diri kita sendiri hidup di negara yang bebas ini. Oke, sepakat? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.